rekan kami, Dr. Insinyur Yohanes Hendro Agus, MSc. Menurut saya baik sebagai juniornya maupun rekan kerjanya bahwa prinsip di dalam kehidupan Pak Yo adalah selalu taat pada SOP. Standar operasional itu selalu dia pegang teguh, kedisiplinannya luar biasa, dan yang jelas dia adalah selalu orang yang rendah hati. Itu yang saya lihat dari sosoknya Pak Yohanes. Pak Yo itu orangnya, beliau tuh nggak sungkan gitu ninggalin mahasiswa kalau memang mahasiswanya itu tidak bertanggung jawab. Waktu itu pernah kejadian di gedung I ya, di depan gedung I. Aku lewat di belakang Pak Yo, lalu ada mahasiswa yang tugasnya atau apanya gitu nggak terima Pak Yo, sambil dia kejar-kejar Pak Yo melengos gitu aja pergi. Aku di belakang ketawa-ketawa, dan Pak Yo betul-betul tidak terima. Ternyata karena memang mahasiswanya itu kalau nggak salah terlambat mengumpulkan tugas tuh beberapa hari. Nah, itu tidak bisa ditoleransi oleh Pak Yo. Kesan dan kesan dari saya untuk Pak Yohanes adalah semakin kita belajar, semakin kita tidak tahu. Itu adalah kata-kata beliau yang beliau pesankan kepada saya ketika saya menjadi mahasiswa, dan itu menjadi sebuah pegangan untuk saya pribadi karena kehidupan ini selalu belajar tiada henti begitu. Dan kata-kata itu yang membina saya sampai dengan saya di titik sekarang ini. Jadi Pak Yo itu pribadi yang tenang, ya, pribadi yang mencoba menjadi dirinya sendiri, dan dia berusaha juga sebagai dosen profesional, ya, dia seorang yang konsisten, ya, disiplin, dia humble dan super dedikasi. Itu yang saya lihat selama saya mengenal Pak Yo 8 tahun terakhir, dan itu nilai-nilai itu yang kadang memotivasi saya untuk selalu kita menjadi ya dosen yang tepat lah untuk sebagai profesi dosen dan bisa kita kembangkan untuk masa depan. Itu yang saya tangkap dari seorang saya. Jadi Pak Yo pernah bilang selalu kalau di kelas itu belajar itu jangan naik angkot tapi naik pesawat. Jadi belajar itu jangan setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau naik angkot ya cuma hanya beberapa aja part gitu kan. Kalau dari atas pesawat kita bisa belajar semuanya, lebih luas, pandangan kita lebih luas. Pak Yo itu ini ya, orang yang on time ya. Jadi kita yang ngikutin dia pun harus bisa on time dan disiplin. Kalau janjian jam 10 ya jam 10 gitu. Kemudian saya pernah pakai ruangan gitu, dan saya harus selesai tepat waktu gitu, padahal saya belum selesai. Nah, itu mungkin hal-hal yang paling berkesan ya. Jadi saya pribadi sih menghargai orang-orang yang tepat waktu. Pernah membimbing magang sama beliau, magang 3. Nah, di situ saya belajar ada hal yang sangat bagus sih. Bagaimana beliau itu sangat disiplin ya. Mungkin juga udah semua orang tahu gitu. Maksudnya kalau di awal kita udah menyepakati nanti rancangannya bab 1-nya seperti ini, terus nanti yang harus diberikan mahasiswa itu harus yang sudah disepakati di awal seperti itu. Kemudian juga dari segi disiplinnya, ya mungkin semua orang udah tahu juga sih ya, kalau bimbingan aja pun nggak ruangan kelas nih, bimbingan telat 5 menit udah nggak jadi bimbingan gitu. Terus sangat tegas sih menurut saya. Mungkin itu yang bisa saya pelajari dari beliau dari segi ketegasannya. Kesan saya ke Pak Yo sebenarnya banyak ya, cuman yang paling saya ingat aja yang paling membekas dan membentuk saya sampai sekarang ini adalah disiplin. Jadi saya terbentuk karena kedisiplinan beliau. Jadi kalau misalnya telat, jangankan 5 menit, 1 menit saya nggak boleh masuk. Kalimatnya selalu sama, silakan tutup pintunya dari luar ya. Nah, itu selalu betul ya. luar biasa sekali pengalamannya bersama dengan Pak Yohanes, mengesankan dan
membuat saya juga senang bisa membantu Pak Yohanes, dan Pak Yohanes juga salah satu dosen yang mau belajar teknologi. Jadi saya juga senang membantu Pak Yohanes, minta diajarkan bagaimana caranya, misalkan dalam memindah data atau dalam mengurusi administrasi secara teknologi, secara digital di Google Drive seperti itu. Pak Yohanes mau belajar dan itu membuat saya juga cukup kagum dengan beliau karena di usianya yang sudah menginjak lebih tua seperti itu, Pak Yohanes masih mau belajar teknologi khususnya. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Yu, karena tanpa Pak Yu di posisi yang sekarang, tanpa Pak Yu purna tugas pada saat ini, saya tidak bisa berada di sini, tidak bisa menjadi bagian dari keluarga FPB. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Yu karena sudah memilih saya untuk menjadikan penerusnya, bukan seorang pengganti Pak Yu. Jadi selama 1 tahun ini, kurang lebih 1 tahun saya mendampingi Pak Yu selama perkuliahan. Banyak sekali yang bisa saya pelajari sebetulnya, tapi salah satu yang paling saya bisa pelajari adalah tentang kedisiplinan. Jadi mungkin mahasiswa dan juga dosen lain juga pasti merasakan hal yang sama. Jadi Pak Yu itu memang orangnya sangat-sangat disiplin. Jadi ketika kelas saya mengetahui kondisi vibes-nya ketika kelasnya Pak Yu itu seperti apa. Jadi ada mahasiswa yang terlambat 1 menit aja memang tidak diizinkan untuk masuk. Nah itu sebetulnya bisa jadi contoh juga, jadi panutan juga, dan mungkin akan tetap saya pertahankan untuk kedisiplinannya, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau mungkin Pak Yu ketika menghadapi mahasiswa yang telat itu dengan cara memarahi mungkin ya, atau menasihati dengan sedikit keras, kalau saya menghadapinya dengan memberikan apresiasi berupa harus menyanyi di kelas. Jadi mungkin itu akan menjadi sebuah perubahan gitu ya, walaupun sama-sama disiplin gitu. Saya juga senang sekali dengan semangatnya Pak Yu ketika beliau itu promosi. Jadi memang beliau ini kalau didengar dari cerita-cerita dari dosen lain, kemudian pengalaman beliau, dari cerita beliau sendiri memang suka sekali untuk promosi. Nah kemungkinan saya juga akan melanjutkan, tapi bukan saya aja, tapi dosen lain juga akan melanjutkan untuk mempromosikan FPB untuk mendapatkan mahasiswa yang lebih banyak dari sekarang gitu. Pak Yu, sarangi.